Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Anda semuanya. Saya Eka Setiabudi SPD MPD akan menjelaskan analisis situasi berkaitan dengan pelaksanaan KKN kemitraan. Analisis situasi itu adalah langkah pertama bagi seorang peneliti maupun pengabdi untuk merancang maupun merencanakan sebuah tindakan penelitian atau pengabdian. Jadi analisis situasi itu dalam rangka untuk mengetahui secara menyeluruh agar kita nanti bisa menentukan jenis, bentuknya, kegiatan, pihak yang terlibat, tindakan, strategi, taktik, dan bahkan yang terakhir nanti berkaitan dengan anggaran. Ya. Jadi gambaran pertama ini hukumnya wajib untuk diketahui sebelum kita melakukan sebuah penelitian maupun melakukan kegiatan yang namanya. Fokus dari KKN kemitraan ini atau yang kita nanti analisis situasinya itu ada 3. Yang pertama adalah lembaga produktif, yang kedua adalah lembaga non produktif, dan yang ketiga adalah kelompok masyarakat atau komunitas lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama adalah lembaga produktif. Ya, lembaga produktif adalah lembaga yang menghasilkan profit atau keuntungan. Itu adalah lembaga produktif. Kalau saya contohkan ya ada UMKM. UMKM itu apa Pak? UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Ada juga Pokdarwis. Pokdarwis itu kelompok sadarwi wisata, juga nanti akan kaitannya dengan keuntungan atau profit. Yang terakhir bisa berupa lembaga produktif yang di desa, yaitu BUMDes. Ya, BUMDes itu badan usaha milik desa. Baik UMKM, ya, Pokdarwis maupun BUMDes untuk bisa mengetahui situasi, gambaran awal, gambaran umumnya, maka Anda bisa melakukan wawancara maupun observasi secara mendalam. Kepada siapa? Pada dua pihak internal dan pihak eksternal. Ya. Internal berarti orang-orang atau stakeholder yang terlibat di dalam, sedangkan eksternal adalah orang-orang atau kaitannya dengan pihak-pihak yang terlibat di luar sebuah usaha atau sebuah lembaga. Kalau internal UMKM Pak, ada ownernya, ada pemiliknya, ada karyawannya, ada manajernya. Nah, itu adalah yang internal. Yang eksternalnya bisa supplier, bisa pemasok, ya kan, konsumen. Kalau Pokdarwis Pak, mengelola, karyawan, itu internal. Eksternalnya apa? Eksternalnya karena ini fokusnya atau bidangnya adalah pariwisata, jelas pengunjung ya, atau wisatawan, pemerintah, itu kaitannya dengan pengambilan kebijakan dan sebagainya. Anda bisa melakukan atau bisa melakukan wawancara mendalam maupun observasi agar bisa mendapatkan sebuah gambaran secara menyeluruh. Yang terakhir yang BUMDes Pak, untuk internal dan eksternalnya sama ya. Internalnya adalah direksinya atau direkturnya, ada karyawannya, kepala bagian divisi-divisi, karena divisi dari BUMDes badan usaha milik desa itu ada kehutanan, ada perikanan, dan perindustrian dan sebagainya. Jadi Anda bisa melakukan wawancara mendalam maupun observasi ke internal maupun eksternal. Itu untuk usaha yang itu untuk lembaga yang produktif. Sedangkan lembaga non produktif ada 3 ya. Untuk fokus di KKN kemitraan ini ada 3. Yang pertama lembaga yang terkait dengan desa, ada lembaga yang terkait dengan keagamaan, ada lembaga pendidikan formal. Lembaga yang terkait dengan desa yaitu pemerintah desa. Lembaga yang terkait dengan desa itu adalah pemerintah desa atau Pemdes. Bagaimana Pak cara kita menganalisis situasi? Silahkan Anda lakukan wawancara mendalam dan melakukan observasi. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan desa. Bisa petinggi, caleg, kami tuwo, petengan, gitu kan, TU atau tata usaha desa itu, ya kan. Kami tuwo itu adalah orang yang mewakili dukuh gitu ya. Biasanya kami tua gitu. bukan ketua RW, bukan RW-nya, nanti kami tua seperti itu. Anda bisa melakukan wawancara itu terkait dengan Pemdesnya, pelaksanaannya, kaitannya dengan pembuatan RPJMdes, rencana pembangunan jangka panjang menengah desa dan sebagainya ya, RPJMdes yang kaitannya dengan
atau program kerja ya pemerintah desa itu bisa dilakukan wawancara secara mendalam ke situ. Dan yang kedua, selain Pemdes itu ada juga ormas desa. Saya kira pasti Anda sudah ikut ya di ormas desa ini. Ada IPNU, IPPNU, Ansor ya kan, atau Muslimat, Upataya dan sebagainya. Pokoknya sekupnya atau organisasi masyarakat yang kaitannya lingkupnya atau di desa. Bagaimana cara mengobservasi yang sama juga ya kepada jamaahnya, kepada pengelolanya, kepada ketuanya, bendahara dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Terus yang kedua adalah lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan ini ada ponpes, ada tempat ibadah. Beda ya ponpes dengan tempat ibadah. Ponpes itu kan pondok pesantren, kan tempat ibadah kan tempat ibadah. Madin dan juga TPG. Nah, tapi khusus untuk yang Madin dan TPG nanti cara penganalisisnya nanti saya akan jelaskan setelah ini. Untuk yang ponpes dan tempat peribadatannya, untuk ponpes Anda juga bisa melakukan secara internal dan eksternal, yaitu ya pengelolanya, pengasuhnya, ya cara pengajarannya, santrinya dan sebagainya gitu. Tapi tidak sedetail seperti Madin dan TPG. Untuk Madin dan TPG Anda bisa terapkan ke cara analisis yang ketiga ini, yaitu lembaga pendidikan formalnya seperti SD, SMP, SMA, MA, ya kan? Anda bisa masukkan ke dalam 8 standar ini. Ada standar isi, ada standar kompetensi, ada standar proses ya, sarana prasarana, sarana pembiayaan, penilaian dan teknik atau tenaga pendidikan. Ada 8 standar lah, Anda pasti sudah tahu. Di situ silakan Anda bisa tambahkan browsing atau cari-cari informasi berkaitan dengan 8 standar pendidikan itu. Baik itu di Madin, TPG maupun di Ponpes. Cuma ini kan yang sekupnya keagamaan dan lembaga pendidikan yang sifatnya formal gitu. Jadi ke-8 standar ini Anda bisa lakukan observasi maupun analisis secara mendalam gitu. Kalau saya beri contoh misalnya di proses pembelajarannya ya. Kalau Anda melakukan di standar yang proses pembelajaran, Anda pun akan menemukan sebuah informasi, sebuah gambaran ya yang sangat detail. Itu ya sama seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa analisis situasi itu adalah stakeholder semuanya atau pihak-pihak yang terlibat. Kalau dalam proses pembelajaran yang terlibat siapa saja, banyak di situ. Ada guru, ada peserta didik, ada media yang digunakan, ada sarana prasarana yang digunakan, ya kan? Ada bahan ajar atau teknik pendekatan, metode dan sebagainya, sehingga nanti akan mendapatkan gambaran yang pada akhirnya nanti Anda akan menemukan sebuah problem atau permasalahan yang akan Anda gunakan sebagai bahan atau sebagai dasar utama dalam melakukan penelitian maupun pengabdian gitu ya. Dan yang terakhir adalah lembaga atau kelompok masyarakat atau komunitas lainnya ya, kelompok masyarakat atau komunitas lainnya. Kelompok masyarakat atau komunitas lainnya ini tidak termasuk lembaga produktif, tidak termasuk lembaga non produktif, tetapi di tengah-tengah dia, ya, di tengah-tengah antara lembaga produktif dan tengah-tengah lembaga non produktif. Apa itu Pak? Contoh kelompok santri, ada yang namanya komunitas Icomania, ada yang ya, komunitas bulis berarti ibu lansia, ada yang komunitas macan ternak yang kaitannya dengan mama-mama cantik, pengantar anak dan sebagainya. Itu kan ada komunitas atau kelompok-kelompok, tetapi kelompok itu tidak produktif dan tidak non produktif, di tengah-tengah, tapi akan menuju produktif. Anda bisa melakukan analisis secara mendalam, bagaimana pendampingannya, bagaimana problemnya, bagaimana permasalahan, sehingga kita potensikan sehingga dia akan menghasilkan barang atau jasa, sehingga nanti kategorinya bisa masuk ke lembaga atau organisasi yang kaitannya dengan apa yang menghasilkan keuntungan atau profit atau keuntungan itu ya. Jadi saya pertegas lagi bahwa analisis situasi itu untuk merancang dan merencanakan sebuah tindakan baik itu penelitian maupun pengabdian
kemudian agar kita bisa menentukan jenis bentuk kegiatan yang jenis bentuk kegiatan, terus pihak yang terkait, tindakan, strategi, taktik, dan anggaran biaya. Untuk fokusnya untuk lembaga-lembaga yang kita analisis situasi tadi ada 3: lembaga produktif, lembaga non produktif, dan kelompok masyarakat atau komunitas lainnya. Saya jelaskan tadi. Untuk lebih detailnya silakan Anda baca di buku panduan ini sebagai pematik saja, sebagai menambah wawasan saja, sehingga bisa memberikan cakrawala pada Anda kaitannya dengan nanti analisis situasinya itu seperti apa, terus kepada siapa kita menganalisis situasi seperti itu. Detailnya Anda bisa mengikuti KKN yang sudah dijadikan dari panitia. Kalau misalnya Anda masih belum jelas lagi, Anda bisa seperti itu. Saya Eka Budi, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.